Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih bertemu kembali pembelajaran jarak jauh ya, bekerja sama dengan KKG Gugus 4 Kecamatan Harjamukti. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajaran jarak jauh ini. Oke, anak-anak, seperti biasa kita sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu apa yang harus kita persiapan? Ya, kita selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Tentunya harus kita tetap patuhi, yaitu pertama dengan M yang pertama memakai masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga menjaga jarak, M yang keempat menjauhi kerumunan, dan M yang terakhir kelima adalah membatasi mobilitas. Oke, anak-anak, semoga kita semuanya dalam sehat walafiat. Tak lupa, jangan sampai kita lupa menyiapkan alat tulisnya. Jika ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kali ini. Apa sih Pak pembelajaran hari ini? Nah, sekarang pembelajarannya pendalaman materi tema 2 bermain di lingkunganku, yaitu subtema 2 bermain di tempat wisata. Oke. Nah, tentang wisata nih, Bapak punya bacaan-bacaan yang berkaitan tentang tempat wisata, tapi kita harus perhatikan sebelum membaca itu. Memperhatikan apa Pak? Memperhatikan ya tanda baca dan ejaan. Nah, jadi membaca cerita dengan memperhatikan fungsi tanda baca dan ejaan. Yang pertama, tanda koma digunakan untuk merinci. Contohnya, ibu ke pasar membeli jeruk, koma, apel, dan sayur. Kemudian tanda baca apa lagi? Ada tanda baca titik. Tanda baca titik itu untuk mengakhiri kalimat. Ya, contohnya seperti apa? Hari sudah sore, waktunya pulang. Titik. Nah, di situ di akhir kalimat. Berarti adanya paling ujung ya, ujung kalimat. Kemudian yang ketiga, tanda baca apa itu? Menulis huruf kapital. Apa sih Pak kapital itu? Kapital itu diawali dengan huruf besar ya, huruf besar. Contohnya itu untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Nah, contohnya itu seperti kita mengawali dengan pertama kali menulis, yaitu cuaca. Maka dari itu C-nya nah huruf besar ya, pintar sekali. Nah, di sini Bapak mempunyai bacaan cerita mengenai peraturan berkunjung ke argo wisata. Nah, peraturan berkunjung ke argo wisata. Nah, berkunjung ke kebun binatang pada hari Sabtu, sebelum masuk ke kebun binatang terlebih dahulu membeli tiket. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam area kebun hewan. Nah, mereka melihat berbagai binatang. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru. Jangan terlalu dekat dengan binatang di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka menemukan tempat sampah berbentuk tabung dan berwarna kuning. Petugas kebun binatang pun memberi makanan kepada jerapah dengan menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruhnya akan diberikan ke satu kandang jerapah. Artinya 3 ikat itu dibagikan untuk satu kandang
jerapah. Nah, tadi ada yang membagi-bagi. Apa sih Pak ya membagi-bagi itu? Artinya di sini 3 ikat ya. Petugas ini mempunyai 3 ikat ya, 3 ikat daun yang akan diberikan oleh jerapah dalam satu kandang. Kita ingat fungsi matematika kita menghitung hasil pembagian dengan angka 1. Nah, bagaimana sih sifatnya pembagian bilangan 1 itu? Nah, di sini kita perhatikan contoh berikut. Nah, dedaunan sama dengan itu 3. Artinya 3 ikat dedaunan. Nah, terus kandangnya itu sama dengan 1. Diberikan untuk 1 kandang. Jadi, pembagiannya itu 3 dibagi 1 ya. Kemudian sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Makanya di sini ada 3 kali pengurangan sampai menemukan angka 0 ya. Jadi hasil 3 dibagi 1 adalah 3. Nah, selain itu Bapak punya pembagian dengan bilangan yang sama. Seperti apa sih Pak bilangan yang sama? Nah, perhatikan lagi contohnya seperti ini. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan yang sama? Nah, perhatikan contoh berikut. 4 dibagi 4 sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0 ya. Jika sudah menemukan angka 0 berarti sudah tidak bisa dikurangi lagi. Artinya pembagiannya cukup sudah sampai di situ ya. Artinya jadi 4 bagi 4 itu adalah 1. Nah, karena di sini ada 1 kali pengurangan sampai 0. Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya itu adalah 1. Jadi berapapun bilangannya, jika bilangan itu dibagikan dengan bilangan yang sama, pasti itu jawabannya itu hanya 1. Oke ya. Jadi jawabannya 1. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ya hiasan dari bahan alam ya. Bahan alam itu dapat dimanfaatkan menjadi hiasan. Nah, seperti contoh yang ada di gambar di sini. Bahan alam yang biasa digunakan yaitu bisa dari dedaunan, bisa dari biji-bijian, bisa dari ranting dan cangkang kerang. Artinya di sini alam itu yang tidak atau yang belum tercampur tangan oleh manusia. Artinya yang belum dibuat oleh manusia atau sudah terjadi sebagaimana yang dari alam seperti itu. Nah, di sini ada contoh hiasan bingkai foto menggunakan cangkang kerang. Nah, Bapak juga punya contoh lagi selain bingkai. Nah, apa? Ada yang penasaran? Mau tahu ya? Nah, kita lihat. Nah, di sini ada cara membuat karya seni dari bahan alam. Nah, kita perhatikan ya, bagaimana sih Pak? Ya, bagaimana caranya? Kita simak ya. Nah, bagaimana? Ya, itulah cara membuat bahan karya seni alam dari bahan alam ya. Bagus sekali ya. Nah, selain itu Bapak punya contoh yang sudah dibuat oleh anak-anak yang kebetulan diajar oleh Bapak di SDIT Muhammadiyah. Kita lihat apa saja ya. Nah, di sini yang pertama ada kupu-kupu, cantik sekali ya kupu-kupunya. Nah, di sini bahannya itu dari
cangkang telur. Kalian bisa buat menggunakan cangkang telur yang sudah diwarnai, warnanya merah ya di sini. Kemudian ada biji-bijian. Ya, selanjutnya adalah apalagi nih? Oh, di bawahnya ada lebah ternyata. Lebah ini, nah bahannya itu dari daun, ternyata indah ya, cantik sekali ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ya betul, ada kupu-kupu yang dari kacang, ya pinter, dari kacang hijau. Oke ya. Selanjutnya apalagi yang warna kuning nih? Dari apa ya? Kacang apa ya? Dari biji jagung ini ternyata ya, dari biji jagung. Jadi kalian juga bisa mengeksplor apapun yang dari bahan alam dibuat kerajinan ya, kerajinan seni ini. Nah, mencari gambar tentang keberagaman benda. Kalian sudah tahu kan tadi benda-benda apa saja? Nah, kita masih ingat dengan peraturan di dalam peristiwa tadi. Nah, peristiwa yang di pariwisata ya. Di sini kita menceritakan gambar tentang keberagaman benda, yaitu kamu dapat membuat cerita tentang keberagaman benda dengan mengamati gambar ya yang sudah disajikan. Nah, yang pertama apa saja sih Pak? Nah, pertama ketika mengamati gambar itu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, benda-benda yang dilihat. Apa saja sih benda yang dilihat? Nah, nanti kita lihat lagi review yang sebelumnya ya, cerita tentang peraturan di tempat pariwisata. Kita menemukan benda apa di sana ya. Nah, yang kemudian dua, ciri-ciri benda. Kemudian yang ketiga, ada wujud bendanya. Wujudnya itu seperti apa? Terus kegunaan atau manfaat bendanya itu. Manfaatnya apa sih benda ini seperti itu. Kemudian yang kedua, ceritakan dari hal-hal tersebut yang sudah kalian lihat. Nah, di sini masih ingat ya, tadi peraturan berkunjung ke argowisata. Ternyata dari beberapa benda itu dibuatlah dalam sebuah cerita. Contohnya yang tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi peraturan berkunjung ke argowisata, sebuah peraturan berkunjung ke kebun binatang pada hari Sabtu. Sebelum masuk ke kebun binatang, terlebih dahulu membeli tiket. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tommy mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam area kebun hewan. Mereka melihat berbagai binatang. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru. Jangan terlalu dekat dengan binatang di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka menemukan tempat sampah berbentuk tabung dan berwarna kuning. Nah, inilah wujud bendanya ya. Jadi wujud bendanya itu padat ya, bentuknya seperti tabung dan mempunyai ciri-ciri. Warnanya apa? Warnanya kuning. Nah, manfaatnya atau kegunaannya untuk tempat sampah itu menampung ya sampah-sampah yang sudah tidak terpakai. Kemudian ada petugas kebun binatang memberikan makanan berbentuk makanan kepada jerapah dengan menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruhnya akan diberikan ke satu kandang jerapah. Artinya 3 ikat dibagikan untuk satu jerapah ya, untuk satu kandang seluruhnya. Nah, di sini anak-anak, di sini ada sebuah peraturan. Nah, peraturan itu artinya apa? Tata tertib. Nah, tata tertib itu harus kita apakan? Apakah harus kita abaikan atau kita pura-pura tidak tahu, atau kita harus mengetahui aturan itu dan kita patuhi? Ya, pastinya aturan itu harus kita patuhi ya anak-anak ya. Nah, di sini ada penjelasan aturan yang tadi di tempat wisata ya, atau di tempat-tempat umum. Di tempat umum terdapat aturan. Kita harus menaati aturan yang berlaku. Contohnya tadi aturan di tempat umum itu selalu menjaga kebersihan. Terus kedua, mengantre saat membeli karcis ya. Kemudian yang ketiga, selalu ya, contoh yang ketiga itu contoh aturan di tempat umum sama dengan aturan di rumah. Ya, artinya mempunyai aturan yang sama, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, menjaga barang-barang agar tidak rusak ya. Nah, di sini Bapak punya aturan di tempat wisata. Pertama, peraturan berkunjung ke argowisata. 1. Siswa berkumpul
pada pukul 06 di gerbang SD Pelangi dan berangkat pukul 06.30. Kedua, seluruh siswa tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga atau benda tajam. Yang ketiga, selama di perjalanan, seluruh siswa itu harus tertib dan tidak boleh membuat kegaduhan. Apa sih Pak kegaduhan itu? Kegaduhan itu kebisingan ya. Yang keempat, apalagi seluruh siswa wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Yang kelima, seluruh siswa tidak boleh membuang sampah sembarangan, nanti tempatnya akan kotor. Nah, itulah sebuah aturan yang ada di tempat wisata ya. Oke anak-anak, itulah pembelajaran hari ini ya, semoga dapat bermanfaat. Nanti siapkan evaluasi ya pembelajarannya ya. Ingat evaluasi, apa Pak evaluasi itu? Nanti ada soal-soal yang diberikan oleh Bapak. Hanya sekilas di sini soal tema 2 bermain di lingkunganku, pembelajaran 1 dan 2, subtema 2 bermain di tempat wisata. Nah, di sini ada cerita nih. Silakan kalian tulis ya. Nanti boleh difotokan dulu biar nanti gampang membuat soalnya mengisi soalnya juga. Oke. Nah, di sini ada berilah tanda garis yang termasuk tanda baca pada teks bacaan di atas ya. Tanda garis yang termasuk tanda baca. Tadi tanda baca yang sebelumnya kita sudah pelajari, apa saja sih tanda baca itu, ada apa saja ya. Terus aturan apa yang terdapat pada teks bacaan di atas. Kemudian yang ketiga, benda apa yang kalian lihat seperti tabung. Tadi tuh ada benda seperti tabung, apa itu ya. Keempat, pada teks bacaan di atas itu berapa ikat dedaunan untuk satu kandang jerapah. Nah, ada berapa ikat untuk satu ikat dedaunan dari satu kandang jerapah. Yang kelima, sebutkan tadi apa saja untuk membuat bahan karya seni alam. Tadi sudah dijelaskan ada apa tuh ya. Nah, nanti silakan kalian kumpulkan soalnya kepada guru di sekolah masing-masing ya. Bapak cukupkan materi hari ini. Jangan lupa kita tetap jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Jangan lupa rajin berolahraga agar tubuh kita lebih sehat dan pastinya lebih kuat ya. Terima kasih, semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Terus semangat dalam belajarnya. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.